ini NIM B2406078 kelas S1 program studi S1 Kebidanan Universitas Negeri Palopo. Di sini saya akan memaparkan seputar asuhan kebidanan prakonsepsi untuk memenuhi tugas mata kuliah asuhan kebidanan pranikah dan juga prakonsepsi. Sebelum itu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Ayu Irawati, SSTMKes, selaku dosen pengampu pada mata kuliah asuhan kebidanan pranikah dan juga prakonsepsi. Apa sih asuhan prakonsepsi itu? Prakonsepsi diawali dengan kata pra yang artinya sebelum dan diakhiri kata konsepsi yang artinya pertemuan sel ovum dan sperma atau pembuahan. Jadi prakonsepsi itu adalah sebelum terjadi pertemuan sel sperma dengan ovum atau pembuahan. Bisa juga sebelum terjadi kehamilan. Persiapan prakonsepsi bisa dimulai sejak masa remaja dengan menjaga kesehatan reproduksi, memenuhi akan kebutuhan gizi seimbang, dan melakukan perilaku hidup sehat. Kemudian dilanjut dengan persiapan sebelum 6 bulan kehamilan dengan cara menolak konsumsi makanan yang tidak mengandung varian nutrisi, perbanyak asupan sayuran, lauk pauk, dan buah-buahan, perhatikan jumlah konsumsi, kurangi makanan olahan yang diawetkan, konsumsi makanan yang mengandung zat antioksidan, dan mulai minum asam folat. Setelah itu, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan dalam merencanakan kehamilan, diantaranya yang pertama persiapan fisik, yang kedua persiapan finansial, yang ketiga persiapan pengetahuan, yang keempat persiapan aspek usia, dan yang terakhir persiapan psikologis. Mari kita bahas. Yang pertama, persiapan fisik. Tanpa ada fisik yang bagus, kehamilan mungkin tidak akan terwujud, dan bahkan kehamilan itu terwujud akan mempengaruhi kesehatan janin. Ada beberapa hal yang harus dilakukan, antara lain mulai menata pola hidup, menjaga pola makan, mencapai berat badan ideal, serta olahraga secara teratur. Yang kedua, kesiapan finansial. Kesiapan finansial atau yang berkaitan dengan penghasilan atau keuangan yang dimiliki untuk mencukupi kebutuhan selama kehamilan berlangsung sampai persalinan. Yang ketiga, persiapan pengetahuan. Dalam merencanakan kehamilan yang sehat dan aman, pasangan suami istri harus mengetahui hal-hal yang berpengaruh dalam perencanaan kehamilan atau dalam kehamilan. Yang keempat, aspek usia. Perempuan yang hamil di usia muda berisiko lebih tinggi terkena komplikasi kehamilan, seperti tekanan darah tinggi dan preeklamsia. Jika tidak ditangani dengan baik, kondisi ini bisa berbahaya bagi ibu dan juga janin. Sedangkan wanita yang mengalami kehamilan pada usia 35 tahun atau lebih memiliki risiko bayi lahir dengan kondisi kelainan genetik atau cacat bawaan lahir. Kelainan genetik ini dapat berupa sindrom Down, penyakit jantung bawaan, dan bibir sumbing. Yang terakhir, aspek psikologis. Apabila memutuskan untuk hamil, sebaiknya memulai untuk menjalani konseling prakonsepsi sebelum hamil. Konseling ini bisa berisi saran dan anjuran, seperti dengan cara melakukan pemeriksaan fisik atau pemeriksaan umum dan kandungan dan laboratorium. Pemeriksaan fisik pada masa prakonsepsi meliputi pemeriksaan berat badan, tinggi badan, pengukuran lila untuk menilai status gizi ibu, dan juga pemeriksaan laboratorium meliputi pemeriksaan HIV, sifilis, dan juga hepatitis. Itulah yang sempat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.